Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziatun Nur, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi massa dengan judul hegemoni tandingan. Sebelum saya menjelaskan apa itu hegemoni tandingan, saya akan memberikan penjelasan tentang hegemoni terlebih dahulu. Hegemoni merupakan gagasan Antonio Gramsci pada tahun 1891 sampai 1937 yang bersumber dari buku Selection from Prison Notebooks. Buku ini adalah catatan Gramsci selama di penjara antara tahun 1929 sampai 1935. Teori hegemoni Antonio Gramsci menganalisa berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat, dan media massa merupakan alat kontrol kesadaran yang digunakan kelompok penguasa. Selanjutnya saya masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pengertian hegemoni. Jadi hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu hegemonia, yang berarti penguasa atau pemimpin. Secara ringkas dan perlu kita ketahui, pengertian hegemoni adalah bentuk penguasa terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Selanjutnya, teori hegemoni. Antonio Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain. Proses sebagaimana wacana mengenai gambaran masyarakat bawah bisa buruk di media, berlangsung dalam suatu proses yang kompleks. Proses marginalisasi wacana itu berlangsung secara wajar, apa adanya, dan dihayati bersama. Khalayak tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media. Konsep hegemoni menolong kita menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung. Selanjutnya, Gramsci mengatakan bahwa kelas sosial akan mendapatkan supremasi melalui dua cara, yaitu melalui dominasi atau melalui peran kepemimpinan intelektual dan moral. Nah, cara yang terakhir ini yang kemudian disebut sebagai hegemoni. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hegemoni tandingan. Apa itu hegemoni tandingan? Sebagai sebuah metodologi, counter hegemoni atau hegemoni tandingan pada dasarnya muncul sebagai sikap sekaligus bentuk perlawanan dari kelas-kelas yang terkuasai. Menurut Muhammad Ais Hikam, bahwa selalu terbuka kemungkinan counter hegemoni dari kekuatan di luar negara. Gramsci menyebut adanya kesadaran berlawanan dalam setiap momen hegemoni yang membuka peluang bagi perlawanan atasnya. Jadi, bagi hegemoni tandingan ini akan terus berjalan sekiranya mendapat dukungan dalam bentuk berupa pengadaan peran serta intelektual organik, atau sebagai lawan dari intelektual tradisional yang akomodatif bagi kelas borjuis, sekaligus pemberdayaan civil society sebagai lawan dari politik society atau masyarakat politik. Sehingga Gramsci memaknai istilah masyarakat politik tersebut sebagai hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga negara, yaitu angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum, dan penjara, yang pada masanya nanti mendorong setiap masing-masing anggota dari kelompok masyarakat yang tengah diperjuangkan ke tempat yang setingkat lebih maju sehingga mencapai taraf kesetaraan. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk hegemoni tandingan. Jadi, hegemoni tandingan terbentuk menjadi 4 bagian,
Yang pertama, perlawanan keras. Yang kedua, perlawanan pasif. Yang ketiga, perlawanan humanistik. Dan yang keempat, perlawanan metafisik. Sekarang saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hegemoni tandingan. Yang pertama yaitu perlawanan keras. Perlawanan keras merupakan perlawanan berhadap-hadapan dengan kekuasaan dan mengambil sikap atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak kekuasaan. 2. Perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dengan cara tidak melaksanakan kehendak mainstream atau melakukan tindakan negatif terhadap diri sendiri sebagai bentuk proses terhadap kekuasaan dan mainstream. Ketiga, perlawanan humanistik. Perlawanan humanistik merupakan perlawanan terhadap kekuasaan tanpa kekerasan, tetapi dengan memberikan renungan alternatif. Apakah sikap dan tindakan mainstream sudah dipandang tepat? Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu perlawanan metafisik. Landasan pemikiran dari perlawanan spiritual sebenarnya bertolak dari konsep metafisika. Pada mulanya, metafisika hanya dipahami sebagai salah satu cabang filsafat yang mempelajari asal atau hakikat objek di dunia. Nah, itulah tadi hasil presentasi dan penjelasan saya mengenai hegemoni tandingan. Terima kasih telah menyimak video penjelasannya dengan baik. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.